ASN, Lembaga Administrasi Negara, kali ini mengenalkan satu program yang menarik ya, menarik. Jadi TS Kawan bisa ikut serta secara aktif dalam program live learning. Nah, kita sebagai ASN dituntut untuk terus melakukan pembelajaran-pembelajaran berbagai hal agar kita dapat membekali diri ya dengan berbagai pengetahuan, bermacam-macam pengetahuan dan dengan metode yang beragam. Selama ini kita mengenal learning dengan melalui pelatihan-pelatihan klasikal atau online begitu ya. Nah, kali ini kita tidak mau ketinggalan nih dengan metode atau cara-cara yang baru ya. Jadi mari teman-teman kita ikuti untuk sesi hari ini, dan tiap 2 minggu teman-teman TS Kawan bisa terus mengikuti program live learning kita yang akan mengetengahkan berbagai substansi ya, berbagai materi baik yang santai maupun nanti sampai yang hal-hal yang pelatihan-pelatihan substansi yang serius bisa juga, dan teman-teman bisa langsung secara nimbrung ya, dapat menanyakan sesuatu atau berdiskusi, menanyakan ke pembawa atau penyaji apapun melalui media yang dapat live ini. Baik TS Kawan, selamat mengikuti. Jangan lupa tiap 2 minggu selalu pantau terus ya kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian TS Kawan yang ada di seluruh Indonesia? Semoga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Kita akan lanjut nih ya. Tidak terasa nih ya. Kegiatan kita nih live learning sudah masuk ke episode ke-6, dan pada pagi hari ini alhamdulillah juga sudah bergabung juga nih bersama kita nih adalah dari alumni kita nih ya. Ada Bapak Dr. Rahman Tanjung ya dari Karawang. Dan untuk edisi live learning kali ini nanti Pak Rahman yang akan menyampaikan materi mengenai menulis artikel populer di media online. Seperti itu. Apa kabar Pak Rahman? Alhamdulillah baik, Pak Hipsi. Alhamdulillah baik ya. Wah, ini tampaknya sangat cerah sekali nih hari ini ya. Jadi Alhamdulillah. siap nih ya untuk berbagi dengan teman-teman ya. Siap, siap. Baik, jadi ini sebelum ini mungkin saya perkenalkan juga nih Pak Rahman Tanjung juga merupakan wideiswara ahli media nih di BPS DM Kabupaten Karawang, dan beliau juga merupakan alumni nih dari pelatihan di LAN ya. Banyak nih pelatihan-pelatihan diikuti oleh beliau ya. Tapi yang terakhir adalah pelatihan manajemen talenta Pak ya. Terakhir ya. Iya betul. Oke, dan kali ini kita akan bahas terkait menulis artikel populer. Ini sepertinya Pak Rahman sangat banyak nih karya-karyanya ya di media online ya untuk tulisan-tulisan. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja ya untuk edisi live learning episode ke-6 kali ini. Layar dan tempat saya serahkan kepada Pak Rahman. Silakan Pak Rahman. Baik, oke, terima kasih Pak Hipsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman TS Kawan ya, TS Kawan yang sudah gabung mungkin ya, join di live Instagram atau program live learning dari LAN ya. Pertama-tama mungkin kita panjatkan dulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan ya sehingga bisa bertemu bersama di live learning yang diadakan oleh SKSN LAN ini ya. Terus juga saya ucapkan terima kasih kepada Pusbangkop TSKSN LAN yang telah memberikan saya kesempatan ya, sebagai salah satu alumni untuk berbagi ya terkait tentang penulisan artikel populer di media online. Ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah
menulis ya. TS kawan di sini ada yang pernah menulis di artikel ya, mungkin kalau memang sudah pernah menulis ya artikel entah itu di media online atau artikel di media cetak ya, mungkin bisa menulis pernah atau belum di kolom ini ya, chatnya ya di live IG. Boleh teman-teman yang sudah gabung ya, sudah pernah belum sih nulis artikel ya, entah itu artikel di media cetak ataupun di media online ya. Oke, sambil nunggu respon teman-teman nih, Pak Hipci ya, perkenalkan, tadi sudah disebutkan, saya Rahman Tanjung, Bidai Suara Ahli Media dari BKPSDM Kabupaten Karawang. Kebetulan kemarin terakhir saya mengikuti ini ya, diklat atau pelatihan manajemen talenta, sebelumnya juga coaching mentoring dari LAN ya. Sebenarnya kalau WI sih karena ikut untuk workshop ya, workshop mulai dari Latsar, PKP PKA itu pasti dengan LAN. Oke. Nah, alhamdulillah ini sedikit ya, saya pun masih belajar ya Pak Hipci dan TS kawan semuanya, saya masih belajar dalam kepenulisan artikel populer ini, dan alhamdulillah 2 tahun yang lalu ya saya mendapatkan sertifikasi kompetensi dari BNSP untuk penulis buku non-fiksi ya, untuk penulisan buku non-fiksi. Nah, ini beberapa contoh karya saya ya, mulai dari artikel ilmiah, buku, artikel populer, dan cerpen. Memang masih sedikit ya karena saya pun masih belajar. Jadi ini oke ya, ini ada pernah katanya ya Kak Jayunji, setelah jadi Japung belum pernah lagi Pak ya, belum ya. Baik, di sini ini kami kebetulan Pak Hipzi ya dan TS kawan semuanya di Kabupaten Karawang itu ada kegiatan mentoring menulis artikel. Nah, mentoring menulis artikel sudah 3 batch ya, 3 batch. Alhamdulillah dari penulisan artikel ASN itu kita gabungkan jadi 1 buah buku gitu Pak Hipci. Buku ber-ISBN dan juga didaftarkan di Haki ya, di Haki. Ini jadi sudah 2 buku, yang satu berbahasa Indonesia, yang satu berbahasa Inggris. Jadi bagi teman-teman ASN yang senang bahasa Inggris gitu ya. Oke. Nah, kira-kira tadi sudah menjawab ya, ada yang belum pernah, ada yang pernah. Bapak Ibu di sini atau TS kawan di sini, kapan pertama kali mulai bisa nulis nih suatu karya? Mungkin bukan, tadi saya bertanya tentang artikel populer ya. Ini makalah misalnya, tugas karangan sekolah, puisi, diary atau sebagainya. Kapan kira-kira pertama kali Anda menganggap diri Anda atau merasakan saya sudah bisa buat suatu karya tulisan gitu ya? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Gitu. Kapan, apa sejak SD atau dari SMP atau bahkan baru pas kuliah gitu ya. Tapi saya yakin ya teman-teman di Zoom ini pasti ya kalau masalah penulisan, oh SD ini. Ya, siapa nih unknown ya. SD ya. Oke. Wah, ini ada yang nanya apakah yang ikut live Instagram bisa mendapatkan sertifikat? Nah, nanti dijawab ya oleh rekan-rekan dari TSK ASN LAN. Oke. Nah, teman-teman, ini ada salah satu quotes ya dari Imam Besar umat Islam, Imam Asy-Syafi'i, mengatakan bahwa kalau ilmu itu diibaratkan sebagai buruan ya, maka tulisan adalah ikatan. Sehingga ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Maknanya apa? Karena segala sesuatu manusia itu kan pelupa ya, intinya ya, mudah lupa. Agar tidak lupa bagaimana? Nah, jadi buruannya agar nggak lepas diikat. Bagaimana? Segala sesuatu yang kita ingat, segala sesuatu yang kita pelajari, segala sesuatu yang kita dapatkan, ya, baik itu dari pengalaman atau dari belajar, agar tidak lupa tentu dengan tulisan ya. Kita mengikatnya dengan tulisan. Ini. Nah, hari ini insya Allah 45 menitan ya, atau selama 1 jam ini kita akan bahas tidak secara detail, punten teman-teman ya, 4 materi aja secara umum. Yang pertama ingin mengenalkan apa sih artikel populer itu gitu ya. Ada kata-kata populernya. Nah, terus kemudian bagaimana sih mendapatkan ide menulis ya. Terus kemudian bagaimana tentang penulisan artikel populer di media online, dan membuat artikel populer yang menarik itu seperti apa. Ya, dengan waktu yang singkat ini saya izinkan berbagi teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan gitu ya. Karena biasanya kalau di kami gitu ya, mentoring itu selama 2 hari Pak Hipzi ya. 2 hari karena benar-benar di mentoring sampai menghasilkan 1 artikel gitu. Sampai upload ya, sampai submit, istilah kalau jurnal submit. Kalau ini upload di media online.
Nah, ini teman-teman ada satu buah data yang mungkin ini sering dipakai nih, entah itu dalam penulisan, entah itu dalam bahasa ya, masalah tingkat literasi. Ini berdasarkan PISA ya, Program for International Student Assessment yang dirilis oleh OECD di 2019 itu Indonesia menempati peringkat 62 ya dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Ada kaitannya nggak dengan kemampuan menulis kira-kira? Ya, jadi kalau kita berbicara literasi tidak jauh dari membaca dan menulis gitu ya. Ketika seseorang mampu menulis, biasanya dia mendapatkan pengalaman dari membaca ya. Dia memiliki kosakata yang cukup banyak dalam menulis karena dia banyak membaca. Ya, ini jadi ada kaitannya gitu ya, tingkat literasi kita yang rendah ini, jadi jumlah tulisan atau apa seseorang yang rajin membaca masih kurang ya untuk di Indonesia ini. Kita akan bahas yang pertama tentang konsep artikel populer. Wah, udah ada yang minta materi Pak Hiji ya. Nanti dulu ya, pasti dikirimkan oleh panitia. Oke, konsep artikel populer ya. Nah, dalam tulisan ya, tulisan jurnalisme ini ada ragam bahasa ya yang bisa digunakan, ragam tulisan. Itu ada kalibrasi tulisan dengan ilmiah yang menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa baku, ada yang menggunakan bahasa populer, ada yang fiksi. Ya, ilmiah atau baku ya ketika kita sekolah tuh ada tugas makalah ya. Di S1 ada proposal atau D3 ada tugas akhir ya. Ada skripsi, tesis, disertasi atau membuat karya tulis ilmiah atau jurnal ilmiah itu menggunakan bahasa yang ilmiah atau bahasa baku ya. Terus berikutnya yang sebelah kanan ada fiksi ya, bahasa fiksi, rekaan, karangan. Itu biasanya di novel, cerpen, komik, drama, puisi, dan dongeng. Nah, ada yang menggunakan bahasa populer. Itu biasanya digunakan untuk tajuk rencana pikiran pembaca. Biasanya kalau teman-teman TS-kawan baca ya di koran, di media massa itu ada tajuk rencana pikiran, ulasan, berita ringan, feature, resensi, opini. Ya. Jadi artikel populer itu memang cenderung bersifat opini kebanyakan ya. Jadi tidak ada benar atau salah, namanya juga opini. Tetapi artikel tersebut dituangkan dalam bahasa yang populer gitu ya. Nah, kita akan bedah dulu apa sih itu artikel populer ya. Artikel itu adalah tulisan lepas yang berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial. Tujuan membuat artikel ada informing ya, informatif, ada mempengaruhi atau meyakinkan, persuasif, argumentatif, atau menghibur, ya entertaining. Ya. Nah, jadi kenapa disebut artikel populer itu tulisan lepas? Ya, tulisan lepas di sini maksudnya artinya bisa ditulis oleh siapa saja, siapapun bisa menulis artikel populer. Ya, isinya pun bebas, bisa disesuaikan dengan minat dan keahlian masing-masing. Menulisnya bisa kapan saja, di mana saja, untuk media apapun. Ini tidak terikat oleh laporan atau berita yang beredar di masyarakat. Ya. Sedangkan berdasarkan KBBI, ya ini artikel adalah karya tulis secara lengkap, contohnya esai di majalah atau laporan berita, surat kabar dan sebagainya. Ya. Ini pengertian-pengertian saja, ya. Sedangkan ini bisa disimpulkan bahwa artikel itu karangan faktual yang memang secara lengkap, ya. Jadi dia yang dibuat untuk dipublikasikan bisa melalui koran, majalah, buletin, media online dan bertujuan menyampaikan gagasan atau pendapat subjektif ya, pendapat subjektif dari penulisnya. Tentu disertai fakta yang dapat meyakinkan, mendidik dan menghibur. Jadi pada dasarnya baik itu artikel populer maupun artikel ilmiah semuanya bukan bahasa fiksi ya. Yang namanya artikel itu bahasanya adalah bahasa yang memang kenyataan, fakta. Jadi ketika kita mengungkapkan suatu opini ya berdasarkan fakta, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan populer? Kita mengenal istilah populer itu ya dikenal, disukai banyak orang, ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mudah dipahami atau disukai dan dikagumi banyak orang. Jadi artikel populer itu bisa diartikan ya secara sederhananya sebagai artikel yang ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti, ya bahasa yang mudah dimengerti sehingga bisa dipahami oleh pembacanya. Ya. Nah, ini ada juga yang mengatakan, Pak, saya sering dengar juga tuh artikel ilmiah populer. Ada artikel ilmiah saja. Ya. Artikel ilmiah biasanya dibuat dalam bentuk karya tulis ya atau jurnal ilmiah. Ini ada beberapa perbedaan ya. Kalau tulisan populer itu menyebarluaskan inovasi, sedangkan artikel ilmiah itu
orientasinya pada tulisannya ya, pada aktualisasi penulis dan kredibilitas instansi. Dia benar-benar gitu loh. Ada standar kaidah ilmiahnya. Kalau tulisan populer itu terkadang ada beberapa media online ya, seperti apa ya? Contohnya itu Mojok ya, mojok.com. Nah, itu bahasanya kadang-kadang bahasa yang tidak baku. Ya, menggunakan bahasa yang tidak baku. Tapi kalau artikel populer seperti di Kompas, Republika, Detik itu masih menggunakan bahasa yang kadang baku, kadang juga diselipkan bahasa-bahasa populer lainnya ya, istilah-istilah bahasa yang tidak baku. Nah, ini beberapa perbedaannya ya. Contoh artikel ilmiah, ini jurnal saya ya, dalam bentuk jurnal. Biasanya saya yakin teman-teman yang S1, S2 ataupun S3 ya ada tugas membuat jurnal. Bahkan jurnal ini atau artikel ilmiah ini dijadikan syarat ya di beberapa kampus, syarat untuk sidang atau syarat untuk kelulusan. Nah, ini contoh artikel populer. Artikel populer ini bisa berbentuk opini atau sekedar storytelling ya, menceritakan suatu kejadian dengan bahasa yang populer. Ini contoh saya misalnya karena selain Widya Iswara, saya juga mengajar ya, dosen di salah satu perguruan tinggi di Karawang. Ini contohnya menceritakan tentang penyelenggaraan webinar pendidikan anti korupsi. Kita ceritakan ya. Terus ini ada bahasa-bahasa yang ini ya, biar populer, namanya juga artikel populer. Di judulnya dibuat populer ya. Idul Fitri tanpa mudik ya, atau tanpa mudik gitu ya. Tanpa mudik ya. Dik itu berarti ke mungkin seseorang yang ini disayangi. Ada yang pernah Idul Fitrinya jauh-jauhan nih? Pak Ibji pernah nggak nih? Ya. Oke, ini ya contoh artikel populer. Nah, ini saya buat artikel ini ketika Piala Dunia ya, waktu itu saat Messi juara dunia ya, Argentina juara dunia. Ini berasal dari omongan-omongan orang. Wah, Messi enak ya, pensiunnya bisa tenang gitu kan ya. Sudah jadi juara Copa America, sudah jadi juara dunia, Liga Champion dan lain sebagainya. Nah, ini dari ide tersebut saya terpikir gitu jadi judul pensiun dengan tenang seperti Messi. Nah, saya hubungkan dengan kita sebagai ASN nih. ASN kan kadang-kadang ada juga ya yang pensiunnya nggak tenang. Gitu. Ketika pensiun masih dikejar-kejar punten ya. Ada kasus-kasus tertentu ya. Bagaimana pensiun dengan tenang gitu ya. Ini pada saat bulan puasa yang sebelah kanan ada saf yang berkurang dan lampu merah. Apa hubungannya gitu ya? Oh, biasa di sholat taraweh kan makin ke sini safnya makin kurang ya. Apa hubungannya dengan lampu merah gitu. Nah, ini dibuat judul-judul yang menarik agar pembaca memang tertarik ya. Nah, terus kemudian bagaimana sih konsep artikel populer itu atau karakteristik artikel ya? Ini pertama, artikel itu biasanya ditulis dengan atas nama byline story. Jadi memang artikel itu pasti ada pengarangnya lah ya, siapa yang menuliskannya. Bisa pakai nama asli ataupun nama samaran, ya, nama pena istilahnya. Terus yang kemudian mengandung gagasan itu bisa aktual atau kontroversial, ya. Gagasan aktual, namanya juga opini. Misalnya kita ada ide seperti apa nih, kemarin tentang Republik Indonesia darurat ya, seperti apa, nah itu boleh diangkat gitu ya. Apakah Anda ada saran atau apa, opini tertentu tentang hal tersebut ya. Disajikan dalam bahasa yang hidup, segar, populer, dan komunikatif. Ya. Artikel populer juga biasanya singkat dan tuntas karena bukan karya ilmiah. Biasanya paling banyak artikel populer itu sekitar 800 sampai ya 900 kata gitu ya. 800 sampai 900 kata. Karena di media online itu orang malas baca panjang-panjang gitu ya, kecuali bentuknya itu apa? Novel ya atau cerpen, cerbung kayak di salah satu aplikasi ya, misalnya Pizo dan kawan-kawan ya. Gagasan yang diangkat menyangkut kepentingan sebagian besar halayak pembaca, ditulis secara referensial dengan visi intelektual dan orisinil ya. Artinya belum pernah dimuat di media atau penerbitan lain. Karena ini memang ada aturannya ya secara tidak tertulis ketika kita mengupload suatu artikel populer kita di media online, biasanya ada waktu tunggunya gitu loh. Kalau misalnya sudah lebih seminggu tidak ada jawaban atau mungkin tidak diupload, mungkin artikel kita ditolak dan kita bisa memasukkan lagi ke media online yang lain ya. Kecuali artikel yang sama tetapi dibuat secara berbeda, dimasukkan ke 3 media online yang berbeda itu tidak masalah ya, tapi dibuat berbeda. Oke, nah ini jenis-jenis artikel ya. Nah, saya mengutip dari bukunya Baksin, ada 4 jenis artikel ya. Ada yang sifatnya artikel praktis, ini
biasanya artikel-artikel yang gampang lah mengungkap cara melakukan sesuatu, how to do list ya. 7 cara menghemat uang THR ya, misalnya gitu ya. Atau 5 cara agar pelatihan tidak membosankan. Nah, ini bagaimana menurut opini Anda itu dituangkan? Artikel ringan ya, berisi hal-hal ringan berhubungan dengan anak-anak, remaja, wanita ya, atau resensi film ya, misalnya yang lagi ramai itu film Kang Mak ya. Kang Mak yang Vino Bastian tuh ya, adaptasi dari film Thailand. Nah, gimana Anda meresensikan filmnya ya, yang secara santai. Artikel halaman opini. Nah, ini berada di halaman khusus opini, ditulis secara serius dan dapat menggunakan pendekatan analisis akademis, dan artikel analisis ahli. Ini memang ditulis oleh ahlinya ya. Contoh misalnya ketika di Jawa Pos ya, itu kan ada This Way ya, Dahlan Iskan. Setiap minggunya itu selalu menghadirkan tulisan-tulisan yang memang menganalisis ya. Nah, ini artikel praktis misalnya ya, how to take screenshot on laptop ya, 10 cara untuk melakukannya, kan? Artikel ringan ya. Kenapa? What do you get when you fall in love? Apa yang kamu dapatkan ketika kamu jatuh cinta? Nah, ya. Artikel opini. Nah, ini opini tentang ini ya, kerjaan. Terus kemudian ini artikel ahli ya, ditulis oleh mahasiswa atau dosen atau orang-orang berpengaruh ya. Itu contoh-contohnya. Nah, yang kedua kita akan bahas nih. Tadi kita secara umum ya. Yang pertama konsep artikel populer dulu. Yang kedua, untuk menulis itu kan harus punya ide ya. Karena bahan dasar tulisan adalah ide. Ya, dari mana sih kita dapatkan ide? Ya. Ini PS kawan ada yang tahu nggak kira-kira ide menulis itu dapatnya dari mana? Boleh dong tanggapannya atau komentarnya di kolom komentar di IG ya. Kira-kira untuk mendapatkan ide tulisan itu dari mana sih sumbernya? Sumber mendapatkan ide? Boleh, di sini sudah ada dari Pemkab Cirebon ya, hadir ya. Oke. Ini Pemkab Banyu Asin, ada yang bertanya juga ya. Nanti ya kita sekalian minta tips dan trik agar ASN aman menulis dalam pemilihan ide dan tema. Atau ada nggak perlindungan hukum untuk ASN menulis ya? Mungkin sekalian dijawab nggak apa-apa ya Pak Ibzi ya? Boleh, silakan Pak. Atau oke, boleh. Nah, ini kebetulan minta tips and trik ASN agar aman menulis ya dalam pemilihan ide. Nah, ini kan kita bahas ya tentang pemilihan ide. Tetapi kalau bahasa perlindungan hukum untuk ASN menulis, karena yang sepanjang yang saya tahu, kalau artikel populer diterbitkannya di media online, biasanya itu ada disclaimer ya, Kompasiana, Netizen, Detik ataupun apa gitu ya, Kumparan. Biasanya dia ada disclaimer bahwa tulisan itu merupakan tanggung jawab si penulis gitu ya, bukan tanggung jawab yang penerbitnya istilahnya atau pihak media online-nya gitu. Maka ketika ada pertanyaan bagaimana sih tips dan trik agar ASN aman menulis dalam pemilihan ide, tentu kita sebagai ASN ya, contohnya saja kan kita dalam pemilu ini tetap ada undang-undang ya tentang netralitas ya, ada SKB-nya tentang netralitas, maka hal-hal tersebut sebaiknya kita hindari gitu ya. Kalaupun kita ingin membahas politik ya dari kacamata kita, tetapi tetap tidak melanggar aturan ya kita sebagai ASN. Nah, mungkin kalau tips dan trik amannya tentu kita harus tahu dulu ya apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu ya sesuai aturan. Misalnya ketika ASN kan ada undang-undang tentang disiplin ASN, termasuk salah satunya adalah netralitas ASN. Mungkin tulisan-tulisannya tidak cenderung ke seseorang paslon atau seperti apa ya. Mungkin ketika membahas debat kepala daerah misalnya teman-teman mau nulis, mungkin bisa secara umum aja menilai paslon A, B, C gitu secara umumnya, tidak memojokkan atau memihak ke salah satu paslon ya. Nah, kita lanjut, ini bahan dasar tulisan ide. Rumus ide itu bisa dari mana? Pertama ya, di gambar kacamata itu bisa dari pengalaman ya, apa yang kita lihat ya, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, atau juga bisa diperoleh dari pendidikan atau pelatihan. Artinya semacam webinar atau teman-teman ada kegiatan workshop menulis gitu ya. Ini ide bisa diperoleh dari hal tersebut. Nah, bagaimana menemukan ide? Ya, nah ide itu bisa dikembangkan yang paling gampang rasa ingin tahu, curiosity ya. Atau kalau anak sekarang kepo, boleh aja ya. Kepo itu untuk menemukan ide ya. Pakai rumus yang sangat umum digunakan 5W1H ya. Apa, mengapa, bagaimana, kapan, ya, di mana, bila mana. Nah, itu kita gunakan ketika kita ingin menanyakan sesuatu
Ya, oke. Misalnya kita mau ini ya, fenomena waktu itu ketika Yura Yunita menyanyikan lagu Ahmad Dhani Risalah Hati ya, wah muncul trending. Aku nggak bisa Yura ya, aku bisa Yura. Nah, itu kenapa bisa trending? Apa sih yang membuat trending? Ya, kapan itu mulai trending? Bagaimana bisa? Nah, itu bisa jadi sebuah artikel gitu ya. Nah, tentu banyak membaca ya, banyak membaca karena tadi hubungannya literasi itu membaca dengan menulis sangat erat hubungannya dan tentu bergaul ya. Biasanya dengan obrolan bisa aja muncul aja suatu ide gitu ya. Nah, sumber itu ide itu bisa dari mana? Banyak ya, sumber itu ide itu bisa dari baca laporan, tadi hasil penelitian, bahan kuliah pun bisa jadi artikel populer, teman-teman ya. Misalnya di sini ada teman-teman dosen ya atau teman-teman mahasiswa, bahan kuliah itu bisa menjadi artikel tapi diceritakan dengan bahasa yang populer menarik ya. Seminar, diskusi, pernyataan pemerintah. Oh, waktu dulu ada pernyataan tentang apa ya yang di NTB atau NTT ya yang sekolah itu dimajukan jam 5 subuh sudah mulai. Nah, itu kita kritisi ya seperti apa pendapat kita itu bisa. Browsing internet, pengalaman atau dari pengamatan. Mendengarkan musik itu juga bisa menjadi ide ya. Misalnya dari lagu dihubungkan dengan kejadian yang sekarang gitu kan. Menonton TV atau film. Ya, itu bisa menjadi juga sumber inspirasi atau ide untuk menulis. Nah, ini teman-teman ada saya berbagi tips ya untuk ide yang menarik dari mana sih? Ini ada sebenarnya banyak ya, ada tools yang bisa digunakan di web, di internet ya. Yang pertama ada Google Trend ya, yang kedua ada Quora ya, yang ketiga ada Pinterest. Sebenarnya banyak ya, ada Trendly, ada Busumo gitu ya. Tapi ini saya contohkan 3 saja ya. Mungkin izin ya dulu ya. Misalnya kita ke Google Trend nih, teman-teman. Artinya bagaimana sih kita ingin tahu tema apa yang sedang hit ya, tema apa yang sedang viral. Nah, itu bisa menjadi inspirasi kita untuk menulis ya. Sebentar ya. Kita ke Google Trend dulu nih. Sudah terlihat ya, Pak Hipsi ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, ini teman-teman kunjungi, kalau ini cari aja di Google misalnya tren ya, Google Trend saja ininya dicari. Nanti akan ada ini Google Trend muncul halamannya seperti ini. Nah, di sini diklik saja ada tempatnya karena kita di Indonesia atau yang mau tren di luar negeri sana boleh. Nah, misalnya karena kita di Indonesia nih. Cara yang pertama, kita ingin tahu apa sih yang sedang trending sekarang di Indonesia. Ini diklik saja trending now. Trending now diklik ya. Ini bisa select location ya di mana gitu ya. Di Indonesia di mana atau ini karena kita di Indonesia trending misalnya selama 24 jam atau yang paling gampang trending selama seminggu ini ya. Apa sih gitu. Nah, ini ada bidang-bidangnya. Ini kalau kita all trend, apa sih yang sedang trend? Nah, ini ya. Di Indonesia Madrid ya, terus Persib Bandung, Ajijah Salsa ya. Nih, apa sih sedang tren? Kita klik ya. Misalnya Ajijah Salsa nih. Tuh, ini teman-teman ketika membuat artikel, nanti di artikelnya bisa dikasih hashtag ya. Agar membreakdown trennya tersebut gitu ya. Nah, ini tujuan beberapa trendingnya. Nah, misalnya Pak, saya ingin menulis tentang pendidikan. Ya, oke, kita tulis saja keywordnya di sini ya. Misalnya contoh nih ASN ya. Topik tentang ASN apa sih yang sedang ini aparatur sipil negara ya. Kita klik ya, explore. Apa sih yang sedang tren gitu? Oke, ini kita ini kan waktunya selama 7 hari ya. Apa yang sedang tren di sini? Nah, ini teman-teman ya. Oke, ada tadi tinggal diklik aja ya. Direktur Jenderal Komisi Aparatur Negara ya. Ini apa sih dia yang ininya gitu kan ya. Nah, ini tentang pemberitaan-pemberitaannya teman-teman. Ya. Gitu. Kita bisa cari tahu gitu atau bisa membandingkan topik ini dengan topik apa bisa kita bandingkan ya. Oke, terus yang kedua ini saya tidak bisa lama-lama juga ya. Nah, yang kedua ini ada Quora teman-teman ya. Ini masuk teman-teman cari Quora ya, nanti daftar dengan Google ya.
daftar saja dengan Google di sini ya, lalu pilih email Anda ya. Biasa seperti daftar akun-akun yang lain ya. Nah, nanti ini teman-teman akan apa ya? Akan dihubungkan kira-kira teman-teman interestnya ke bidang apa gitu loh. Interestnya ke bidang apa. Nah, Quora ini biasanya kumpulan orang-orang ya, kumpulan orang-orang yang dari seluruh dunia ya, dia bertanya gitu loh. Nah, ini minatnya kita tentang apa, teman-teman? Ya, misalnya saya pendidikan, kalau nggak salah 5 topik psikologi misalnya ya, teknologi, ini kemudian misalnya ekonomi, ya 1, 2, 3, 4, satu lagi misalnya berkunjung dan wisata. Oke, saya klik ya. Oke, karena di sini tidak ada bahasa Indonesia ya, adanya bahasa Melayu. Ini kita selesai ya. Nah, di sini dia akan mempersonalisasi. Nah, ini teman-teman ya. Contoh nih, ini tentang psikologi. Nah, ya, ini ada bagaimana cara mengetahui jika seseorang itu pintar. Ya, ini ada artikel ya yang ini. Nah, ini teman-teman bisa kita jadikan referensi untuk membuat suatu artikel. Ya. Ya, jadi bagaimana sih ketika melihat seseorang itu pintar secara tampak luarnya gitu ya. Nah, ini kadang-kadang ada komentarnya juga teman-teman. Nah, komentar-komentarnya ini biasanya dia mencantumkan juga sumbernya gitu loh. Ya, ini bisa jadi apa ya, trigger kita untuk membuat atau untuk mendapatkan ide menulis. Tentang pendidikan, ya kita dapat misalnya teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang trending. Nah, bagaimana saya bisa membuat otak saya lebih tajam, lebih pintar, dan lebih cepat? Ya, apakah kecerdasan itu bersifat genetik atau dipengaruhi pendidikan secara medis? Ini bisa menjadi kenapa kualitas mahasiswa sekarang lebih rendah intelektual. Ini bisa jadi trigger kita ya untuk membuat suatu artikel. Ya, oke. Selanjutnya yang ketiga ini ada Pinterest ya. Sebenarnya Pinterest ini lebih ke kayak infografis, gambar-gambar, tetapi dia bisa kita jadikan sumber referensi teman-teman ya. Contoh misalnya tentang menulis artikel ya. Daftarnya sama tadi ya seperti daftar yang akun-akun lainnya. Nah, ini teman-teman ya, ada menulis artikel dapat uang ya. Terus cara mendapat uang dari artikel ini bisa menjadi sumber inspirasi kita. Tip menulis artikel review ya. Jadi bisa kita dapatkan gitu, teman-teman. Nah, ya, ini bisa menjadi trigger kita untuk menulis sebuah artikel. Ya. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi ada apa? Ada Google Trend ya, ada Quora, ada Pinterest, masih banyak sih tools-tools lainnya ya. Ada BuzzSumo, ada Trendly ya. Banyak teman-teman yang bisa diinikan, atau di Twitter juga bisa kita pakai sebetulnya ya. Trending today ya, trending now. Apa sih yang trending hari ini, itu bisa kita pakai sebagai bahan kita menggali ide. Ya. Oke, yang ketiga, teman-teman kita akan bahas tentang, nah, menulis artikel populer. Tadi kan secara menggali idenya sudah, konsep artikel populer sudah. Menulis artikel populer di media online itu seperti apa sih? Nah, sebelum saya sampaikan tentang penulisan artikel di media online, ada suatu referensi yang saya dapatkan, walaupun referensinya sudah agak jadul ya, dari S.E. Nielsen. Ini orang yang suka mensurvei ya. Tahun 97 dinyatakan bahwa berdasarkan survei ya, bahwa kenyataan menulis di media online ini ada 5 poin. Yang pertama, katanya dari yang disurvei itu, mereka tidak membaca web, tetapi memindai. Apa nih ya, tidak membaca web, tapi memindai, gitu kan? Jadi artinya orang itu kadang-kadang membaca judulnya dulu yang menarik, atau biasanya di bawah judul itu ada 1 atau 2 kalimat ya, mendeskripsikan isi artikel. Saya cuma mencari beberapa kalimat atau bahkan bagian dari kalimat untuk mendapatkan informasi yang saya inginkan. Ya, itu scannable. Nah, saya tidak suka tulisan panjang dan halaman bergulir. Makanya artikel populer itu tidak lebih dari 800 atau 900 kata. Saya lebih suka teks singkat dan langsung pada pokok masalah, simple. Ya. Dan saya tidak suka teks yang berbau promosi. Saya lebih suka informasi yang faktual. Tujuannya objektif. Jadi rumusannya itu menulis artikel populer ada scannable, short, simple, and objective. Ya.
Jadi apa sih formula untuk menulis artikel populer di media online? Yang pertama, KISS ya. Bukan ini ya acara gosip ya. Keep it simple and short. Ya, buatkan tulisan itu sederhana dan pendek, ringkas. Scannable, dapat dipindai. Artinya, ketika orang melihat tulisan artikel scroll-scroll, wah ini tulisan judulnya menarik. Dari judul biasanya ada 1 atau 2 kalimat sebagai deskripsi dari artikel itu, ya. Dan yang ketiga objektif, tujuannya jelas artikel tersebut, ya. Terus ada ini juga bisa dipakai dalam menulis artikel populer di media online, prinsip jurnalisme online ya, menurut Paul Bledsoe. Pertama ringkas, brevity ya. Terus kemudian scannability tadi sama juga ya, dapat dipindai. Interactivity sama community and conversation. Biasanya di media online itu sama dengan media sosial ya. Ketika kita menulis ada kolom komentar, kita harus sudah siap tuh. Ya, wah apaan nih tulisannya nipu, tulisannya nggak berbobot ya. Kita harus siap dengan hal tersebut gitu. Ada satu tulisan saya judulnya Dedi Dores jadi PNS Pak ya. Dedi Dores jadi PNS, wah orang tertarik kan, oh Dedi Dores kan penyanyi kok bisa jadi PNS, padahal itu judul yang memang saya buat untuk menarik pembaca. Dedi Dores itu singkatan dengan diiringi doa restu gitu. Ya itu ada yang komen, wah ini penipuan judulnya. Ya, tapi kita harus menjelaskan ya apa itu. Terus kemudian adaptability, kemampuan beradaptasi. Ini contohnya teman-teman ya. Seperti artikel populer itu bisa juga, misalnya LAN ada websitenya yang berita-berita ya, itu dalam bahasa populer juga bisa ya. Workshop website KLH di Bali, pentingnya publikasi media maya. Nah ini kan judulnya ya. Oh pasti kita sudah tahu judulnya itu pasti tentang kegiatan publikasi ya, kegiatan workshop website Kementerian Lingkungan Hidup ya. Apa sih isinya? Nah di sini kan kita bisa tahu teman-teman ya. Nah ini diadakan tanggal sekian-sekian, ini kalimat penjelasnya ya, deskripsinya gitu loh. Deskripsi dari isi artikel tersebut gitu ya. Terus kemudian ya. Nah, ini CIA Petrus quit over affair. Ini dari judulnya juga sudah tahu ya, bahwa seorang petugas CIA berhenti karena ada affair. Ada 2 kalimat yang menjelaskan deskripsi singkat tentang isi artikel tersebut ya. Nah, menulis di media online itu keunggulannya teman-teman ya dibanding dengan di media cetak, karena dia selain ada teksnya, kita bisa cantumkan juga suara ya, musik gitu, audio atau bahkan ada video ya. Ya, jadi kita bisa, dan menulis di media online tidak usah videonya itu kita save teman-teman. Nggak usah di-save. Langsung saja kalau ada videonya di link YouTube atau link snack video atau link apa, kita copy paste saja linknya ya. Biasanya penyedia media online tersebut sudah ada ininya ya, pakemnya gitu, sudah ada bagian-bagiannya gitu. Kita tidak usah menyimpan videonya ya lalu upload teman-teman ya. Nah kemudian untuk menulis artikel itu tahapannya apa saja sih ya? Mungkin sama menulis artikel, menulis buku, menulis makalah apapun pasti tahapannya sama. Ada tahap pra-penulisan. Di tahap pra-penulisan itu kita biasanya mencari ide. Tadi idenya sudah saya jelaskan. Mencari ide, apa sih idenya, gitu kan. Membuat outline, cari referensi, gitu kan. Temanya apa, topiknya apa, judulnya apa. Terus tahap penulisan berarti eksekusinya. Ya. Nah, tahap terakhir adalah pasca penulisan. Kalau dalam penulisan artikel populer di media online, terutama media-media yang masih belum media top ya, itu sebelum dimoderasi atau direview oleh pihak penerbit ya, pihak media online-nya, kita lakukan yang namanya SUA editing atau SUA sunting, teman-teman ya. Jadi kalau penyuntingan yaitu kita revisi tulisannya ya. Jadi ada satu nih Pak Hirci ya dan TS kawan, untuk menulis artikel itu jangan baru 1 paragraf kita baca. Ya, rumusnya itu selesaikan dulu semuanya. Selesaikan dulu semuanya, setelah selesai baru kita lakukan SUA editing atau SUA sunting. Ya, berarti namanya hasil tidak sempurna tentu ya. Nah, tetapi kita selesaikan dulu semuanya, baru setelah selesai kita lakukan SUA editing atau SUA sunting. Kita sunting sendiri, kita revisi sendiri. Sekarang sudah ada misalnya apa? typo.co ya, itu untuk mengecek tulisan kita ada typonya atau tidak. Gitu, ya. Nah, terus kemudian ini sistematika penulisan tadi ya, ada pendahuluan yang melid judul,
ya, dan lain sebagainya, pembukaan, isi atau tubuh artikel, dan penutup. Nah, komposisi artikel itu ini harus diperhatikan juga. Jadi jangan sampai paragraf satu dengan paragraf lainnya tidak berhubungan, gitu ya. Ini harus menjaga komposisi artikelnya. Gaya penulisan artikel populer itu tidak terlalu berat, tidak terlalu akademis, ya. Terus kemudian ada bahan pendukung, nih ya, gambar, foto, infografik, ilustrasi, tabel, dan lain sebagainya. Nah, di tahap awal pra penulisan ini yang penting nih teman-teman nih, tema, topik, judul, 3 hal ini, ya. Tema, topik, judul. Ini kita harus tentukan dulu, teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau bikin artikel, ya. Ini karena waktunya singkat, tapi boleh deh ya teman-teman berkomentar. Kalau teman-teman mau nulis artikel nih, saya kasih kesempatan teman-teman nulis temanya apa, topiknya apa, judulnya mau apa. Nah, biasa di judul ini kan menyempit ya, tapi dibuat menarik. Contoh temanya adalah pertanian, topiknya adalah petani. Judulnya, anak muda kok jadi petani. Ya, anak muda kok mau jadi petani? Ya, kita bahas tentang petani milenial ya, program dari pemerintah pusat. Nah, itu bisa kita bahas, ya. Jadi ada tema, topik, judul. Tema misalnya Hari Besar Umat Beragama, cakupannya lebih luas ya. Topiknya perayaan Idul Fitri. Judulnya, nah ini artikel praktis teman-teman ya. 7 tradisi unik perayaan Idul Fitri yang ada di Indonesia. Ya. Nah, tema pernikahan. Topiknya resepsi pernikahan. Judulnya Aku, Kau, dan KUA. Nah, itu kan ya dulu kita dapatkan idenya ketika banyaknya generasi milenial yang nggak mau resepsi pernikahannya ada pesta ya. Jadi cukup resepsi itu di KUA. Ya, jadi mengundang saksi, mempelai gitu ya, keluarga kecil di KUA saja gitu. Nah, ini kan bisa dibuatkan suatu artikel juga ya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari unknown ya. Bagaimana cara memperoleh data untuk penulisan ilmiah? Apakah perlu surat permintaan data jika ke instansi? Oke, kalau penelitian ilmiah itu ya, walaupun ini nggak ada kaitannya ya dengan artikel populer, tapi saya izin jawab Pak Hipsi ya. Jadi artikel ilmiah itu kalau bisa diperoleh data primer, data sekunder ya. Kalau data primer berarti kan data yang kita peroleh langsung. Otomatis kita harus minta izin. Ya, minta izin ke instansi yang mengeluarkannya. Kita bisa wawancara dan lain sebagainya. Atau data sekunder itu data yang sudah disediakan, data yang sifatnya open source ya. Open source, keterbukaan informasi publik ya. Kan ada di setiap lembaga itu ada namanya PPID ya. Kalau nggak salah ya, ada PPID itu yang tentang informasi daerah ya, tentang pusat penyedia informasi. Jadi yang sifatnya open source mungkin tidak perlu izin. Ketika saya misalnya ingin menulis tentang kemiskinan, ya saya cari tahu dulu kemiskinan di wilayah Jawa Barat, mungkin kan dari BPS sudah menyediakan, itu kan tidak izin dulu ya, sifatnya open source. Tapi kalau data yang primer kita yang tidak dipublikasikan itu tentu harus pakai izin ya secara resmi. Oke, nah setelah tema, topik, judul, lalu kita tuangkan tadi dalam kerangka, kita buat pendahuluan, isi dan penutup ya. Nah, jadi dalam membuat artikel itu ada 5 tahapan dari yang sudah saya jelaskan. Pertama, dapetin ide, tadi sudah dijelaskan ya, idenya dari mana. Buatkan outline. Outline itu rancangan tulisan, bisa sesederhana ini, tema, topik, judul, kerangka, isi dan pendahuluan, isi, penutup. Ya. Minimal itu untuk artikel populer itu sekitar 600 kata. Ya, minimal 600 kata. Gitu. Setelah itu nulis artikelnya Anda selesaikan, baru Anda melakukan suasunting, submit, dan publish tulisan. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan nih, teman-teman ya. Dalam menulis artikel itu harus menyesuaikan dengan karakter pembaca. Gaya bahasa jurnalisme online, ringkas, padat, dan to the point. Judulnya harus sederhana, padat. Tulisan pendek lebih disukai karena pembaca internet kebanyakan tidak suka membaca tulisan panjang. Ya. Alinea atau paragraf itu pendek. Minimal 5 sampai 6 alinea dalam artikel. Dalam satu artikel sudah bisa diupload ya ke situs media online. Dalam satu alinea atau satu paragraf usahakan terdiri dari maksimal 6 baris. Jadi kita nulis dulu di Word ya. Lalu kita copy paste, nanti itu 6 baris. 6 baris atau paling tidak terdiri dari 3 sampai 5 kalimat. Gunakan paragraf rata kiri. Nah, rata kiri ini seperti ini nih, teman-teman ya. Kalau ini justify, kalau yang saya tulis ini justify. Kalau rata kiri biasanya ada di alignment ya, di paragraf kalau di Word itu ada rata kiri, rata kanan, rata tengah ya, sama justify. Biasanya terdiri dari 600
ya, sampai maksimal 1.200 kata, tergantung media online-nya sih ya. Dan gunakan bahasa sederhana untuk tulisan opini atau artikel. Ya. Dan yang terakhir ini bagaimana membuat artikel populer yang menarik, ya. Ada sebenarnya banyak rumusnya teman-teman, ini hanya sharing saja ya, belum tentu juga bisa pas, bisa atau bisa juga pas ya, berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, membuat artikel menarik itu yang paling enak menggali pengalaman personal teman-teman. Ya, nah TSKawan bisa memulai dari pengalaman individu. Semua orang pasti punya pengalaman personal yang unik. Atau kalau nggak pengalaman kita nih, pengalaman orang lain. Ya, pengalaman orang lain bisa dijadikan sebagai salah satu materi dalam menulis artikel. Contoh ya, ini orang Jawa atau orang Sunda pasti tahu nih ya, istilah darmaji. Ya, dahar limo ngaku nih siji. Kalau dalam bahasa Sunda, dahar lima ngaku siji. Jadi makan 5 buah gorengan, tapi ngakunya 1 gitu ya. Nah ini kan pengalaman yang ini ya, yang mungkin orang pernah ada yang merasakan. Tapi kita hubungkan misalnya tentang integritas, ya, nilai-nilai ASN berakhlak atau nilai anti korupsi, ya, tentang integritas atau kejujuran, ya. Yang kedua, benang merah. Ada artikel yang menarik ini teman-teman. Benang merah di sini maksudnya ada banyak momen yang peristiwa yang di mana momen tersebut sebenarnya tidak berhubungan dengan isi artikel, tapi bisa dibawa ke dalam tulisan. Jadi pembukanya itu agar membuat penulis tertarik, ya, pembaca tertarik membaca tulisan kita. Nah, bagaimana cara mengkaitkan benang merahnya? Umumnya menggunakan bahasa kaitan atau penyambung. Misalnya, hal ini mengingatkan saya akan, ini tak jauh berbeda dengan, ya, jadi kalimat pembukanya itu dibuat yang menarik dulu, walaupun intinya tidak ada hubungannya gitu loh. Ya, saya membuat tulisan ini, alhamdulillah views-nya banyak ya, latihan ESG, Vanessa Angel dan mobil mogok. Apa ya? Saya ini bercerita tentang pengalaman saya waktu ngajar gitu ya di daerah Purwakarta. Sepulangnya itu saya menerima broadcast ya di WhatsApp grup tentang kecelakaan yang menimpa artis Vanessa Angel gitu kan. Nah, ini saya hubungkan dengan sebelumnya saya ikut pelatihan ESG nih. Nah, ini saya kembali teringat apa yang disampaikan. Nah, ini bahasa kaitannya, bahasa penghubungnya gitu. Ya. Dan yang terakhir ada show don't tell, ya. Tunjukkan, jangan hanya diceritakan. Jadi membuat artikel yang menarik itu menunjukkan apa yang terjadi dengan rinci. Ini lebih efektif dibanding memberitahu seseorang bahwa sesuatu telah terjadi. Udah terjadi kecelakaan loh. Si itu punten ya, si Ajijah Salsa katanya selingkuh. Ya, itu kan hanya menceritakan, tetapi detailnya seperti apa. Nah, orang lebih senang tuh ketika itu lebih didetailkan. Ada sebuah tulisan ini ya, Reisa Kamila ya, tidak menjadi Indonesia. Ini sebuah tulisan yang memang menjelaskan gitu loh, dia sebagai orang Aceh merasakan kok tidak seperti menjadi orang Indonesia ya setiap perayaan 17 Agustus gitu loh. Pada waktu itu ya terdengar suara ledakan bom, ada anak orang tuanya yang dibunuh, sekolahnya yang dibakar gitu ya. Ini benar-benar show gitu ya, menunjukkan secara detail gitu ya. Dan terakhir ya, materi yang terakhir nih, tadi ada tips ya untuk tiga langkah untuk membuat artikel yang menarik atau viral mungkin ya. Ada konten atau topik artikel apa sih yang bisa membuat artikel Anda lebih menarik dan viral ya? Ini ada 4 pilar utama nih. Sebenarnya bukan hanya membuat artikel ya. Kalau teman-teman yang sebagai konten kreator, ini 4 ini bisa dijadikan patokan. Yang pertama, entertainment, sesuatu yang menghibur gitu loh. Apa sih hal-hal yang bisa menghibur pembaca gitu loh. Ya, karena pembaca lebih senang juga ketika dia merasa sedih mendapatkan bacaan-bacaan yang menghibur, bukan bacaan yang berat ya. Yang kedua, educate. Ya, ini sesuai dengan permasalahan konsumen. Jadi kira-kira konsumen butuh apa sih diedukasi ya, lagi mau masanya pemilu misalnya, kita bahas bagaimana pemilih milenial ya yang baru lulus SMA nih, kan mereka nggak paham tentang pemilihan ya, kita mengedukasi mereka melalui artikel atau artikel yang sifatnya inspirasi ya, mendekatkan konsumen pada goalsnya, maksudnya pembaca ya, menginspirasikan gitu loh. Misalnya teman-teman punya inspirasi tentang pengelolaan sampah dan lain sebagainya kan? Nah, itu bisa inspirasi. Yang keempat, convince, meyakinkan, membuat orang yakin dengan artikel kita. Ya. Oke. Yang terakhir ini tips dan trik ya dalam menulis artikel populer.
tidak ada resep yang lebih baik untuk menjadi penulis kecuali menulis sekarang juga. Karena moto saya itu tulis aja dulu, ya. Jadi tulis aja dulu, kita nggak usah lihat, ya. Ambillah kertas atau ambil handphone atau ambil laptop Anda menulis secara spontan, ya, tanpa uhui, ya, secara spontan. Ini biarkan tulisan Anda melompat-lompat, tetapi bisa jadi lompatan tersebut jadi lompatan yang indah. Ya. Atau Anda punya ide nih, Pak, saya ada ide, langsung saja, ya. Misalnya punten, Anda lagi ke belakang, gitu, habis dari belakang, ya, dari toilet, ada ide tiba-tiba muncul. Buru-buru ambil handphone, sekarang gampang ditulis. Walaupun belum selesai, tulis aja dulu idenya, gitu ya. Lalu nanti selesaikan. Jangan menoleh ke belakang sebelum selesai satu tulisan. Itu intinya. Jadi jangan dulu direvisi kalau Anda merasa tulisan Anda belum selesai. Jangan sibuk memperbaiki jika tulisan belum selesai. Revisi itu setelah tulisan jadi, ya. Nah, maka ini sudah akhir slide. Tetap semangat menulis, tetap berinovasi, tulis aja dulu, gitu, ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di live learning edisi kali ini. Mungkin nanti kalau masih ada waktu bisa untuk menjawab pertanyaan yang ada. Saya kembalikan kepada Pak Hipsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali nih Pak Rahman ya. Sudah dikasih trik dan trik ya. Mungkin bahan paparnya bisa tetap dibuka Pak. Oke. Bahan paparannya. Ya. Oke, ini Pak di IG kita nih udah ada beberapa pertanyaan nih Pak ya yang masuk nih. Oke. Ini mungkin saya coba bacakan dulu nih dari unknown 2A1JJ. Bagaimana cara memperoleh data untuk penulisan ilmiah? Apakah perlu surat permintaan data jika ke instansi? Oke, tadi sebenarnya udah dijawab Pak. Udah ya? Kalau ya udah dijawab. Kalau untuk ilmiah itu kalau data primer ya, kita ingin langsung datang gitu, wawancara dan lain sebagainya, melakukan kuesioner tentu harus pakai izin ya. Sekarang kan kalau masalah aturannya di Kepmendagri atau Permendagri itu kan kalau di daerah itu di lembaganya di Bapeda atau di Litbang ya. Kita mengajukan usul dulu penelitian. Atau ada yang datanya sifatnya open source ya, seperti data dari BPS ya, data dari PPID gitu loh, yang memang gratis dan memang tanpa harus izin ya. Oh, jumlah penduduk miskin berapa dan lain sebagainya itu bisa kutip ya, kita kutip gitu. Atau dari internet ada data box ya, ada data-data yang lainnya. Gitu. Oke, siap. Nanti tergantung ya. Nanti bisa ada yang open source, ada yang memang harus kirim surat. Kemudian ini ada dari bagaimana cara paling mudah agar tulisan kita tembus ke media online atau cetak? Ini kalau cara paling mudah, yang pertama harus diketahui, kita pelajari dulu polanya. Maksudnya polanya itu kita baca-baca dulu nih tulisan-tulisan sebelumnya. Gitu. Karena saya pun pernah mengalami kegagalan beberapa kali malah ya. Jadi kita pelajari dulu polanya seperti apa gitu. Karena berbeda-beda polanya. Misalnya seperti Kompasiana dengan Retizen ya dari Republika itu berbeda, gitu kan? Oh, dibandingkan lagi dengan yang Detik ya, Detik lebih ini lagi reviewnya, moderasinya lebih lama lagi, itu berbeda. Mojok yang bahasanya bahasa gaul itu berbeda juga. Jadi cara paling mudah ya tentu kita pelajari dulu polanya. Terus yang kedua ya, kita harus pelajari biasanya ada do and don't-nya gitu ya, yang boleh dan tidak boleh dalam artikel itu. Setiap website atau setiap media online pasti ada ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Gitu. Ya, jadi itu. Terus baru yang ketiga tentu idenya harus menarik, judulnya membuat menarik ya. Itu Pak Hipsi. Oke, siap ya. Jadi dilihat dulu ya karakteristiknya ya, dan harus ada do and don'ts-nya ya. Oke, ini lanjutnya ada dari Lina Wiono. Apa saja hambatan yang biasa sering ditemui kalau ingin menulis? Oke, hambatan yang pertama mungkin tadi ya, saya pengen nulis tapi idenya belum ada. Nah, tentu solusinya mencari ide. Tadi sudah saya jabarkan ya beberapa hal untuk mencari ide. Atau saya idenya sudah ada, tetapi susah untuk menulis. Biasanya sebetulnya ada 7 sih ya, ada 7 tips. Kadang-kadang ada orang gini, Pak Hipsi ya dan TS kawan semuanya, ketika belum menemukan kalimat pembuka dia agak sulit gitu ya. Ya betul. Jadi bisa kalimat pembuka itu yang paling gampang, membuat kalimat pembuka dengan kata tanya gitu. Tahukah Anda bahwa sebenarnya titik-titik-titik, nah gitu ya. Atau misalnya pernahkah Anda mencoba? Nah itu bisa trigger ya untuk kita membuat artikel yang lebih bagus. Atau ada
salah satu teknik, tapi kalau dijelaskan cukup lama. Secara singkat namanya teknik pre-writing, penulis bebas. Ya, pre-writing itu sudah dilakukan oleh beberapa penulis, ya J.K. Rowling, terus kemudian Andrea Hirata itu sering kemana-mana. Jadi ketika ada trigger nih, lihat apa, tulis aja, nulis secara bebas gitu loh. Nanti setelah jadi baru kita sesuaikan temanya mau seperti apa gitu ya. Itu mungkin terus kemudian ya hambatannya malas. Yang lainnya malas, kita sudah punya ide tapi malas Pak, atau nggak ada waktu. Itu yang paling gampangnya kita melakukan time management ya. Ada batasan untuk kita membuat, kita mau nulis artikel nih. Tadi kata saya artikel itu minimal 600 kata. Oke lah, saya targetkan 5 hari satu artikel. Ya. Satu harinya berapa gitu loh. Kita punya target untuk diri sendiri. Dan kita konsisten untuk menjaga target itu. Itu mungkin ya beberapa tips ya mungkin. Oke, berarti ada time management juga Pak ya di situ ya. Iya, betul. Mungkin berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya ini dari Sigit NH. Bagaimana cara menjaga konsistensi keinginan untuk menulis nih Pak ya? Sama seperti tadi Pak ya. Oke, sama ya, karena konsistensi itu tentu dari kan mulailah saat ini juga gitu. Ada ide tulis lalu kembangkan, gitu kan? Karena ada peribahasa ala bisa karena biasa ya, ya. Jadi karena sudah terbiasa ya, kita pun semuanya segala sesuatu pasti kan belajar dulu ya. Nah, tadi konsistensi tentu harus motivasinya motivasi internal nih, itu yang paling kuat ya. Dibanding motivasi eksternal. Oh, kalau nulis ini dapat cuan gitu. Itu beda lagi ya. Ya. Oke, siap. Ini masih ada nih Pak ya. Nah, ini dari Tiara_AY. Bagaimana pendapat Bapak terkait penggunaan AI untuk kemudahan penulisan? Mengingat sekarang sangat marak penggunaan AI. Apakah bisa dianggap wajar dan original? Wah, ini AI nih Pak ya. Oke, baik. Saya jujur saja sering juga meminta bantuan AI. Apa ya? Asal kita tahu prompt-nya bagaimana mengarahkan AI. Jadi AI itu bukan untuk copy paste ketika jadi. Mungkin ketika apa ya, teman-teman dapat tugas kuliah, jawaban dia nggak tahu, mungkin bisa ya. Nah, kalau untuk menulis artikel ini, kita harus sunting sendiri, teman-teman. Karena, apalagi untuk jurnal ilmiah ya, walaupun Scopus sekarang sudah memperbolehkan penggunaan AI, tetapi AI-nya itu kadang-kadang kan bahasanya tidak humanis. Bahasanya kelihatan masih bahasa robot, ya. Kan idenya memang dari kita. Nah, tapi ketika sudah jadi, ya tolong kita, apa ya, istilahnya, agar kita merasa bangga, oh bahwa tulisan yang dimuat itu murni dari kita, walaupun dengan bantuan AI ya. Jadi AI itu sebenarnya sebagai tools aja untuk membantu. Nah, kita ya bahasanya kita sunting dulu teman-teman, jangan copy paste langsung upload gitu ya. Memang ada beberapa media online yang mungkin bahasanya masih user friendly ya, untuk pemula langsung gitu kan. Nah, ini jadi istilahnya AI boleh digunakan saja gitu ya, secara wajar saja, wajar dan original, tetapi jangan langsung copy paste, kita harus baca dulu teman-teman ya. Teman-teman coba aja ya di ChatGPT misalnya. Apa yang dimaksud dengan berakhlak ya. Nah, berakhlak itu ChatGPT salah itu. B-nya bukan berorientasi pelayanan ya. Jadi itu bisa nggak langsung kita telan mentah-mentah ya. Mungkin bisa saja AI itu dipakai untuk mempermudah kita bahasa apa sih yang pas gitu ya. Bahasa apa yang pas, jadi tidak ditelan-telan. Itu mungkin Pak Ibzi. Oke, siap. Jadi ya tetap AI yang jangan langsung ketiplok ya Pak ya. Iya, betul. Oke, ini ada lagi nih Pak dari Vita Alisa. Menurut Bapak apakah lebih baik mengutip secara langsung atau memparafrasekan? Oke, memang kalau dalam artikel ilmiah ya, artikel ilmiah itu kan kita sering karena namanya cek plagiarisme ya, atau menggunakan Turnitin atau apa ya, plagiarism checker, itu memang diparafrase. Tetapi kalau untuk di artikel populer boleh copy paste plek-tiplek gitu ya, tetapi sumbernya dituliskan. Intinya sumbernya dituliskan, jangan mengakui pendapat orang lain atau sumber itu merupakan bahasa dari kita gitu. Ya, tapi memang sebaiknya ditulis parafrase gitu, karena ada juga teman-teman ya yang media sosial, media online yang menampung artikel populer kita itu ada ketentuan. Oh, plagiarismenya 40%, 30%. Nah, itu harus ya, berarti harus diparafrase.
Ya, jadi bisa disesuaikan apa ya? Kalau untuk yang ilmiah mungkin di para pelaku ya, kalau yang artikel online atau populer ya bisa Ya, disesuaikan juga nih. Oke, ini masih oke. banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini kayak pada antusias nih. Ini ada dari Adi MLK 29 underscore. Apakah Mm. momentum juga memiliki peran penting dalam mengeluarkan tulisan secara online, Pak? Oh, jadi ada waktu tertentu atau ini apakah ada juga Pak, momentum nih? Oke, ya setuju sih ya. Momentum memang ada juga peranan momentum ini dalam mengeluarkan tulisan secara online. Kan ketika kita berbicara tentang viral ya, metode penulisan viral itu sebetulnya secara umum ada dua. Satu, tema yang sifatnya long lasting, abadi, tema tentang korupsi, tema tentang percintaan, itu akan membuat viral. Satu tema yang memang momentumnya sedang ada gitu loh. Tentang darurat Indonesia, tentang Yura, ya, tentang apalagi yang sekarang ini yang kemarin ada apa? Anak SD ya yang dikurung gitu dia 2 hari. Momentumnya kita jaga memang itu, atau sedang 17 Agustus tentang hari kemerdekaan, ya kita menulis tentang semangat kemerdekaan. Masanya apa Lebaran atau masanya Ramadan kita menulis tentang puasa dan Lebaran. Itu memang punya peran penting juga dalam mengeluarkan tulisan. Bisa dijadikan sebagai salah satu patokan. Oke, berarti ada dua ya, ada yang long lasting, ada yang momentum juga ya. Dan kalau Ya, momentum jangan sampai ketinggalan, ya, sampai ketinggalan kereta betul ya. betul. Oke, ini selanjutnya dari Oki underscore Kurnia satu nih. Izin Hmm, bertanya, bagaimana ya. cara untuk bagaimana cara atau tips untuk memasukkan teori untuk mendukung argumen yang kita bangun di dalam artikel, namun dengan gaya bahasa yang populer. Oke, baik. Kalau untuk memasukkan teori, ya tadi kalau kita plek otomatis bahasanya bukan bahasa populer ya, bahasa yang ada di buku. Ya, Nah, yang paling gampang kita gunakan parafrase tadi untuk membuat similarity ya, kesamaan tanpa mengubah makna ya. Kalau kita mengubah makna kan berarti mengubah teori orang. Ya, itu kan diperbolehkan juga dalam penulisan ilmiah namanya parafrase. Ya, kita berubah dengan gaya bahasa populer. Itu boleh ya, memasukkan teori itu tidak langsung copy paste tetapi di parafrase dulu ya, dirubah ke dalam bahasa populer. oke baik. Nah ini Ya. mungkin yang terakhir nih Pak, dari Ya, V underscore Yonji. Apakah ya. menulis di blog tadi bisa diartikan sama dengan artikel yang dibahas hari ini? Menulis di blog tadi apakah Oke. sama? Ya, ya betul. Sebetulnya sama ya, menulis di blog seperti Kumparan, Retizen, Kompasiana itu kan sebetulnya our personal blog yang memang disediakan oleh media-media online yang terkenal gitu loh. Jadi misalnya teman-teman punya di WordPress ya, wordpress.com gitu kan, atau apa gitu ya, blognya atau blogger istilahnya, ini sama juga, prinsipnya sama juga sih. Cuman bedanya kan kalau blogger seperti WordPress gitu kan ya, atau yang sejenisnya itu kan tidak ada apa batas minimal, batas maksimalnya ya. Kalau blogger itu tidak ada istilahnya apa yang memoderasi ya. Tetapi kalau kita menginduk pada misalnya kayak Retizen itu dari Republika, Kompasiana dari Kompas, IDN Times ya, terus ada Suara gitu ya, dari Suara Karya itu ada tim reviewernya. Nah, tapi tetap semuanya sama gitu loh. Ya, semuanya sama, intinya sama dengan yang dibahas materi hari ini. Itu mungkin Pak Hipsi. Oke baik ya. Jadi ya sama ya intinya Ya, sampai menulis yang penting mulai aja oke. dulu Pak ya. Iya, betul. Siap. Baik, terima kasih banyak nih Pak Rahman ya atas pengalamannya ya. Ya, Jadi sudah sangat banyak sekali karya-karya dari Pak Rahman ya dan juga sangat mau nih berbagi dengan kita dan tadi juga sudah menjawab banyak pertanyaan ya, cukup banyak nih pertanyaannya nih ya karena apa? Ini sangat apa ya? Menulis ini pasti banyak yang ingin jadi penulis juga nih saya rasa nih ya, yang ikut di live kita seperti itu. oke. Baik, baik, Pak Ahmad, sekali lagi terima kasih dan mungkin untuk next bisa lagi Pak ya ikutan di live Siap, learning kita ya. siap, siap. Alhamdulillah Dan senang sekali. ya, kita bisa saling sharing dan bisa saling Oke, berkolaborasi seperti itu. oke. Baik, untuk
kawan yang hadir di live IG ini, jangan lupa ya nanti mengisi daftar hadir yang sudah tertera di layar ya, ada buktinya. Kemudian juga bahan paparan juga tertera di layar, dan kalau mau download sertifikatnya juga tertera di layar. Jadi mohon jangan lupa mengisi ya daftar hadir ya, dan jangan lupa untuk terus mengikuti live learning untuk episode selanjutnya ya. Nanti episode ketujuh ya, untuk materinya apa ya, nanti kita akan share lagi di Instagram ya atau media sosial dari Pusbakom TSK. Baik, Pak Rahman, mohon izin ya untuk sesi kali ini mungkin bisa kita akhiri, dan teman-teman TSK-kawan untuk sesi kali ini saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Waalaikumsalam warahmatullahi live learning berikutnya.